Shalom semuanya. Ya, kami di sini sangat berbahagia ya. Kalau kami sangat bersyukur kita bisa CG kembali bersama dengan kalian semua. Kami di sini percaya kalau di setiap momen CG itu Tuhan hadir. Tuhan ada di sini bersama-sama dengan kita. Saat kita menyembah Dia, saat kita belajar berdiam dekat dengan Dia, Tuhan akan menjamah setiap kita. Mari sama-sama kami mengajak kita sama-sama memuji Tuhan. Ajar kami berdiam Tuhan, dekat selalu di hatimu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, oh, ku nambah hatimu. Oh, inilah rinduku, hidupku, hidupku. Menemukan cintamu Tuhan, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi katakan ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat.
terpaku dan terkagum akan kasih-Mu Tuhan. Oh, oh. Diam, ku terpaku dan ku tajuk akan kasih-Mu yang terkoreksi indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Oh, oh. Indah, ku terkagum dan ku bawa senap hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenal. Diam, ku terpaku. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di tengah badai Tuhan, indahnya pelangi, indahnya pelangi. Dalam tangisan dan wajah berseri, kasih sejati hanya kami temukan di dalam Kau. Kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku tajuk akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Oh, oh. Indah, ku terkagum dan ku bawa senap hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenal-Mu. Ku terkagum melihat-Mu. Oh, oh. Ku terkagum memandang-Mu. Ku terkagum memandang-Mu. Oh, oh. Kita sama-sama dengan lembut. Diam, ku terpaku dan ku tajuk akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Oh, oh. Indah, indah, ku terkagum dan ku bawa senap hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenal. Diam, ku terpaku dan ku tajuk akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hati kami milik-Mu. Oh, indah, ku terkagum dan ku bawa senap hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenal. Diam, ku terpaku. Diam, ku terpaku dan ku tajuk akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Oh, oh.
Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Biarlah malam hari ini Tuhan, bila setiap kami menyadari Tuhan ini precious moment, kalau kami masih bisa CG bersama-sama Tuhan, meskipun via online, ini kesempatan yang berharga buat setiap kami. Biar kami merindukan Allah yang hidup. Haus jiwa kami akan-Mu Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Sekali lagi katakan, jiwaku merindukan, jiwaku merindukan-Mu. Kami merindukan-Mu Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu, penolongku dan Allahku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Oh, syikiralala bakaramo. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau.
bahagia punya Allah seperti Engkau. Kaulah Allah yang hidup, Kau penolong kami. Shikira karabang kaya lalamu, Engkau pengharapan kami. Ya lama syangkara lama syangkara lalamu, Shikira lama kaya lama syarara ya lalamu. Shikira lama kaya kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh how I love You Lord, I love You Lord. Ya rala mas jangan. Shikira oh Jesus, we love You Lord, we love You Lord. Jesus, I love You. Jesus, I love You. So the seasons may change, still Your love will remain. Jesus, I love You. Jesus, I love You. Jesus, I love You. Jesus, I love You. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love You. Sekali lagi, Jesus, I love You. Jesus, I love You. Jesus, I love You. Though the seasons may change, still Your love will remain. Jesus, I love You. Jesus, I love You. Jesus, I love You. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love You. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love You. Hear the cry of my heart, Lord. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love You. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Kami masih memperoleh satu hari Sabat lagi Tuhan, untuk duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau taruh segala beban di hati kami, semuanya Tuhan di bawah kaki-Mu. Kami mau Tuhan mendengarkan apa isi hati-Mu ya Tuhan. Thank you ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, malam hari ini bagi yang berbeban berat,
putus harapan, sudah nggak punya harapan apapun, malam hari ini akan mendapatkan kelegaan ya Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang tersampaikan ya Bapa. Thank you Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Shalom. Bersyukur kalau kita punya satu hari bisa lagi mengikuti CG online atau Zoom semuanya. Kita itu kayak punya waktu dengan Tuhan itu seperti kayak di recharge dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu kayak menyediakan pangkuan kita itu bisa kembali kepada Tuhan. Seberat apapun beban kita, Tuhan selalu ada untuk kita. Salah satunya melalui CG online, melalui CG per CG juga. Kita masih bisa punya kesempatan itu, kita harus bisa bersyukur. Apapun beban kehidupan kita harus mengingat satu hal, Tuhan mengasihi kita. Amin. Malam hari ini saya mau men-sharingkan, mau membagikan sepenggal ceritanya dari fase kehidupan tokoh di Alkitab. Rata-rata semua orang tahu mengenai tokoh Alkitab ini, yaitu Daud. Saya mau menceritakan dari Daud ini, dari kisahnya pertama kali namanya itu muncul di Alkitab, yaitu di 1 Samuel pasalnya ke-16. Inilah titik pertama kali nama Daud itu muncul di Alkitab. Saya langsung lompat di 1 Samuel pasal 16 ayat 11 sampai 13. Saya akan menyebutkan ini kayak suatu fase kehidupan Daud. Di malam hari ini saya ini mau sharingkan ada beberapa fase kehidupan Daud. Salah satunya ini, pertama kali pengurapan. Akan saya bacakan. 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 13. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Di ayat ini dikatakan bahwa latar belakang cerita Daud ini bukan kesayangan Isai. Daud punya alasan kalau mengatakan, "Aku ini nomor 2, aku ini si bungsu. Aku ini untuk pertemuan dengan Samuel aja aku dilupakan." Tapi Tuhan memakainya melalui Samuel. "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Tiba-tiba Daud ini menjadi orang yang bungsu menjadi yang sulung. Seperti yang ada di Alkitab mengatakan yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Daud ini diurapi, inilah fase awalnya. Mungkin di antara kita simple, Daud ini pengangkatan pengurapannya, dia hanya disaksikan oleh saudara-saudaranya. Berbeda dengan Saul. Saul dilihat oleh banyak sukunya waktu itu. Dia hanya dilihat segelintir orang. Dia tahu dia mendapatkan suatu janji dari Tuhan. Urapan ini seperti janji. Mungkin dari kita ini pernah mendapatkan janji yang simpel kelihatannya. Ada pemimpin kita yang mengatakan, "Tuhan akan memakai kamu lebih.
rumah tanggamu akan dipulihkan. Kamu dan istrimu, kamu dan suamimu akan melayani bersama-sama. Ada suatu rumah tangga yang sudah mau hancur. Ada pemimpinnya mengatakan gini, suatu hari kamu dan istrimu akan melayani barengan. Kelihatannya simple, kayak Daud ini diurapi sama Samuel itu begitu tidak ada kayak sesuatu yang spektakuler. Dia hanya dibukakan tabung, dituangkan. Ini seperti janji Tuhan yang hidup di dalam kehidupannya Daud. Sebelum background story-nya ini, ternyata di ceritanya nanti dia bercerita dengan Saul bahwa siapakah hamba ini? Hamba ini sebelumnya hanyalah seorang gembala, tapi waktu itu dia mengatakan, saya memang menjaga dombanya dari kawanan singa dan beruang. Berarti dia ini dari awal sudah punya hati yang hubungannya aman dengan Tuhan. Dia memiliki hati yang melihat Tuhan itu sebagai Tuhan. Saya mau mengajak bahwa rencana Tuhan di kehidupan kita bukan hanya sampai di sini, bukan hanya sampai kehidupanmu cukup menjadi seorang Kristen yang baik-baik saja, semuanya rencana yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik, pekerjaan baik, semuanya. Puji Tuhan kalau itu bisa terjadi. Tapi ada fase yang kedua setelah Daud menerima janjinya. Daud itu masuk ke fase yang kedua, yaitu kelihatannya itu kayak sudah masuk ke dalam benar-benar kayak janji Tuhan mulai tergenapi. Bagi kita yang membacanya, kita bisa tahu di belakangnya ada bagaimana. Tapi bagi Daud, wow, Saul itu mencari pemetik kecapi. Saya akan kasih ayatnya di 1 Samuel 16, 21-22. Itu ceritanya di pasal ini, Saul itu mencari seorang pemetik kecapi untuk menenangkan jiwanya. Daudlah yang dipilih. Ada seorang yang merekomendasikan Daud tiba-tiba. Bagi hati Daud, dia setelah mendapatkan janji Tuhan, dia akan melihat gini, loh bener ya, ini kayak ada promosi-promosi dari Tuhan. Saya mulai naik ini, saya mulai dekat dengan rajanya waktu itu, di mana rajanya adalah Saul. Saya mulai dekat. Lalu ada lagi selanjutnya, dia maju ke fase selanjutnya, yaitu dia bisa mengalahkan Goliat. Dia mengalahkan Goliat itu spektakuler hanya dengan batu dan ketapel. Dan itu dilihat oleh seluruh orang. Bagaimana hatinya? Dia akan melihatnya, wow, iya benar ya. Karena dikatakan di ayat 16 tadi bahwa Roh Tuhan diam di dalam engkau. Wah, dia benar-benar merasa bahwa ya ini memang saya ini benar-benar ini. Benar-benar masuk di dalam rencana Tuhan. Lalu selain mengalahkan Goliat, dia juga dipilih sendiri oleh Saul untuk memimpin pasukan. Bagi kita yang membaca Daud ini, kita bisa mengatakan bahwa Daud memang berjalannya ini sesuai, mulus semuanya. Semuanya berjalan pada rencananya. Sampai di 1 pasal 19. Di mana Saul tiba-tiba benci dengan Daud. Dan dia mengusir Daud dan menyerang Daud, lalu mengusirnya. Di momen itulah semuanya sepertinya hancur dan kayaknya pada posisinya dia waktu itu adalah menantu raja. Semuanya itu kayak hancur. Malam hari ini yang saya mau, firman ini kayak berkata dengan saya juga bahwa kalau kita sudah menerima janji Tuhan, kita juga menjalankan visinya Tuhan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak disebutkan di Daud ini berapa tahun dia jalannya.
Kelihatannya mungkin kita pertama kali berjalan, semuanya berjalan dengan lancar, semuanya berjalan dengan baik. Di satu titik Daud mendapatkan mertuanya benci dengan dia. Dia harus keluar dari apa yang dia rasa ini sudah jalannya. Tapi satu yang saya lihat, hatinya Daud gak berubah. Hatinya Daud cinta dengan Tuhannya gak berubah. Dan Daud tetap berpegang bahwa saya akan tetap berusaha menyenangkan hati Tuhan. Saya tetap suatu hari, urapan itu gak pernah bohong. Janji Tuhan itu gak pernah bohong. Suatu hari saya akan kembali lagi. Itu seperti Daud itu, kalau kita ngelihat perjalanannya dia itu kayak gak pernah ngomong. Tidak pernah dia berjalannya itu kendor. Dia selalu perjalanannya itu bertambah terus. Rencana Tuhan itu semakin terlihat jelas. Kenapa saya bisa mengatakan rencana Tuhan bisa semakin jelas di dalam kehidupannya Daud? Daud seorang gembala. Awalnya dia seorang gembala, dia gak punya pemikiran apa-apa. Dia gak punya rencana apa-apa waktu itu. Sampai datanglah seorang Samuel mengatakan, aku mengurapi engkau sebagai raja. Dia seperti mendapatkan janji, suatu hari saya akan jadi raja. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, mungkin ada perkataan pemimpin kita yang mengatakan, suatu hari Anda akan memimpin orang. Suatu hari Anda juga akan menyelamatkan pernikahan orang lain. Walaupun sekarang pernikahan Anda sedang berdarah-darah. Daud memegang janjinya itu. Bahwa Tuhan itu tetaplah Tuhan yang menepati janji. Dia tetap berjalannya itu bersama Tuhan. Sampai akhirnya visinya itu terlihat lebih jelas. Semakin lama Daud mengikut Tuhan, itu visinya itu semakin jelas dan semakin jelas. Enggak blur lagi. Dia enggak mengatakan hanya sebagai raja. Tetapi dia itu hatinya diperbesar sama Tuhan. Kasihnya pun diperbesar. Kenapa saya bisa mengatakan kasihnya diperbesar? Karena dia keluar dari istana. Dia tidak membenci Saul. Dia tidak membuang anak istrinya dari suaminya itu Saul waktu itu. Dia ikut ajak istrinya itu keluar bersama dia. Kapasitas hatinya diperbesar dengan Tuhan. Malam hari ini saya mengajak kepada setiap kita, kalau engkau sudah merasa kita sudah berjalan, kita sudah melayani, tapi kok tidak ada jawaban apapun di dalam kehidupan, bukan semakin baik tapi semakin buruk apa yang kita alami, belajar memiliki hati Daud yang mau diekspan hatinya bersama Tuhan. Lihat janjinya Tuhan sebagai zoom out, tapi zoom in juga terhadap penyertaan Tuhan, terhadap kasih setianya Tuhan. Kasih setia Tuhan itu di perjalanannya Daud sangat terlihat bagaimana dia melewati fase-fase kehidupannya lebih lagi di mana dia dikejar-kejar, dia dikejar Saul, bukan hanya dikejar Saul, dia pun ikut berperang waktu itu. Kita bisa melihat bagaimana perjalanannya bukan mulus, tapi bagaimana sikap hatinya dia. Hatinya enggak berubah. Hati Daud tidak berubah. Hati Daud terhadap Tuhan itu sama persis waktu dia jadi gembala. Visi Daud semakin hari semakin diperluas, bukan diperluas saja tapi diperjelas. Sampai di satu titik dia itu bisa mengasihi orang. Dia bisa mengasihi keluarganya yang meninggalkan makan untuk diberkati itu. Yang saya ceritakan di pasal 16 itu. Yang mereka waktu mau pemberkatan ditinggalkan. Dia bisa memaafkan dan merangkul. Itu artinya kapasitas hatinya diperbesar. Saya mengajak di setiap kita bahwa kalau Tuhan punya visi di dalam kehidupanmu, kasih di dalam kehidupan kita pun akan bertambah besar.
Dan saya percaya kasih yang besar itu akan membawa keluarga-keluarga kita diselamatkan, akan membawa teman-teman kita diselamatkan. Dengan kita melihat visi, yaitu jiwa, kita itu akan berusaha bekerja dengan sebaik mungkin, karena kalau kita kerjanya enggak baik, Tuhan yang akan dilihat. Karena PP-nya kita tentang gereja, Instagram kita tentang gereja, semuanya tentang ini. Orang itu akan melihat kehidupan kita dan melihat hasil kita. Jadi saya mengajak bahwa visi Tuhan ini yang membuat kita itu akhirnya semakin mengerti. Kita harus melakukan yang terbaik dalam segala sesuatu kepada Tuhan. Karena jangan sampai kita ini yang jadi batu sumbatan bahwa ternyata seperti ini. Pada saat kita mengatakan Tuhan Yesus baik kepada orang-orang yang memerlukan itu, mereka mengatakan, lah kamu loh hatinya kayak gitu. Loh kamu itu loh kalau dijak ngomong juga melawan. Kamu itu loh kalau dikasih kerjaan juga ditunda atau enggak beres. Visi ini yang benar-benar Daud itu melihat bukan hanya janji Tuhan dia sebagai raja, tetapi di prosesnya dia mau menjadi raja, dia juga memperbesar kapasitas hatinya. Ada perubahan di kehidupannya Daud sendiri. Sampai bagaimana keluarganya itu pun akhirnya bisa ikut Daud di Gua Adulam. Walaupun dia melalui banyak fase, dia fasenya bukan yang gampang. Dia bisa gampang aja menjadi orang yang mudah kepahitan. Dia mengatakan bahwa hidupku kok kayak gini, Tuhan udah janji loh sama saya. Saya menjalankan visi Tuhan, saya melayani Tuhan, saya macam-macam. Kenapa tidak secerca cahaya saya melihat pemulihan dari Tuhan? Malam hari ini saya mau ngajak bahwa penyertaan Tuhan itu cukup. Itu udah hatinya Daud. Anda bisa melihat di Mazmur-Mazmurnya Daud. Di kitab Mazmur itu luapan hatinya Daud. Di saat dia dikejar, dia nulisnya di Mazmur. Di saat dia merasa bahwa dunia tidak adil buat dia menulisnya di Mazmur. Dia mengatakan bahwa Tuhan adalah perisaiku, Tuhan adalah Tuhan adalah pelindungku. Tuhan, dia di saat berkeluh kesah, dia berkeluh kesahnya juga dengan Tuhan. Saya malam hari ini mau mengajaknya adalah expand hati kita perbesar hati kita seperti Daud melihat Tuhan. Di mana mata kita dicelikkan bagaimana cara melihat Tuhan. Visi Tuhan di dalam kehidupan kita pun dibuat lebih clear dengan Tuhan. Karena Daud bukan hanya membangun kerajaan akhirnya. Daud membangun bait Allah. Daud bukan membangunnya, yang membangun adalah Salomo, tapi Daud itu mau membangunkan Tuhan. Rumah Tuhan, agar Tuhan itu berdiam. Sebelum dia mau membangunkan bait Allah untuk Tuhan, dia hatinya untuk keluarganya. Kenapa kok saya bisa ngomong dia dengan keluarganya itu aman, dia dengan keluarganya itu baik-baik? Karena pada saat di Gua Adulam, di pasal 22, yang ikut di dalam Gua Adulam itu adalah keluarganya juga. Keluarganya juga ikut masuk di dalam Gua Adulam. Perjalanan di Gua Adulam ini belum selesai. Kapasitas Daud juga masih dibentuk di dalam Gua Adulam ini. Selanjutnya untuk Gua Adulam, perjalanan Daud di Gua Adulam itu akan di-sharingkan, dijelaskan oleh Coach Tommy. Thank you. Thank you Coach Frankie. Sharingnya sangat memberkati sekali. Ya, saya tuh sangat bangga dengan tokoh Daud. Yang saya bangga itu apa? Hatinya. Tadi Frankie juga bilang kita tuh harus bangga, kita harus lihat hatinya. Daud itu bukan orang yang siapa-siapa. Daud bukan orang yang pilihan. Daud itu adalah second chance, pilihan kedua gitu ya, bukan orang pilihan utama. Tapi hatinya tetap murni buat Tuhan. Di saat dia tuh dari awal diurapi, jadi Ko Frankie juga jelaskan, dia mengalahkan Goliat, dia punya segalanya. Nah,
Satu titik Saul mengejar-ngejar, hampir ditombak atau mau dibunuh, dikejar-kejar untuk dibunuh. Tapi apa yang Daud lakukan? Kita sama-sama belajar hatinya. Kita baca yuk sama-sama di 1 Samuel 22 ayat 1 sampai yang kedua. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Saya itu mencoba merasakan apa yang Daud rasakan dan alami ketika Daud di Gua Adulam. Ketika dia di Gua Adulam, Daud sendiri tuh ngalami masalah kan. Dan bersama dengan dia 400 orang. Tapi apa yang Daud lakukan? Yang Daud lakukan adalah dia menjadi pemimpin mereka. Saat itu harusnya dia bisa mempunyai option, mempunyai pilihan untuk mengasihani diri dia sendiri. Tuhan, saya ini lagi ada masalah. Saya ini ada dikejar-kejar sama Saul loh. Lihat, saya ini banyak masalah Tuhan. Daud punya pilihan seperti itu. Tapi enggak. Hati Daud itu luar biasa. Hati Daud itu detak jantungnya itu seirama dengan Tuhan. Kok Adrian bilang, detak jantungnya itu benar-benar seirama. Ketika Tuhan senang, Daud pun senang. Ketika Daud sedih, Tuhan sedih, Daud pun juga sedih. Nah, di saat seperti itu, Daud memutuskan untuk menjadi pemimpin mereka. Saya juga nggak bisa mikir ya, ketika saya pun lagi ada masalah, saya fokusnya sama orang lain. Harusnya kita bisa memilih kok untuk kita mengasihani diri sendiri. Kita menjadi orang yang, Tuhan ayo keluarkan aku dari masalah ini. Tapi Daud memilih untuk menjadi pemimpin mereka. Apa maksudnya menjadi pemimpin mereka? Menjadi pemimpin mereka, Daud itu mentoring loh. One by one, setiap orang, 400 orang yang di dalam Gua Adulam. Dan ketika Daud mementoring, sebelumnya dia memutuskan untuk, Tuhan aku enggak mau kayak gini terus. Saya enggak mau kayak gini terus Tuhan. Aku harus bangkit. Daud memilih untuk bangkit. Ketika kita dalam titik terlemah, titik terendah dalam kehidupan kita, ada dua pilihan. Yang pertama, kita mati di bawah, atau yang kedua, kita bangkit naik ke atas. Daud memilih untuk Daud bangkit. Ketika dia lagi ada masalah, dia memutuskan untuk menjadi pemimpin mereka. Menjadi pemimpin itu apa? Menjadi pemimpin itu Daud mementoring, mengasihi mereka sebagai anak-anaknya. Ada apa? Ada masalah apa? Daud menguatkan. Padahal Daud sendiri ada masalah. Siapa yang menguatkan Daud? Tentunya Daud trust sama Tuhan. Daud benar-benar aman sama Tuhan. Ya, dari 400 orang itu lahirlah 30 tentara Daud yang sangat gagah perkasa. Dari 30 itu ada 3 triwira yang sangat luar biasa. Satu orang bisa membunuh sekali tebas 200, 300, ratusan orang. Kenapa? Kok bisa? Kok bisa Daud bisa seperti itu? Ya. Ketika Daud itu titik terlemah, Daud itu memilih untuk bangkit. Saya rindu untuk setiap kita mungkin ketika kita lagi titik terlemah, masa COVID yang tahun lalu, kita kehilangan semuanya seperti Daud, kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga mungkin.
kehilangan apapun, harta benda. Pertanyaannya sekarang, pertanyaan yang sama yang saya tadi katakan. Ada 2 pilihan. Apa yang Anda pilih? Anda mau mati di bawah dengan keadaanmu? Atau Anda mau bangkit naik ke atas? Karena tidak ada jalan lain. Ketika kita titik terlemah di bawah, paling dangkal di bawah, kita tidak ada jalan keluar. Mati di bawah atau naik ke atas. Saya rindu, yuk. Ketika Anda mengalami masalah atau Anda mengalami terlilit sebuah utang, atau kehilangan seseorang, atau kalian sudah kehilangan segalanya, jangan pernah menyerah. Selama kita hidup, kita punya Tuhan yang hidup, kita harus bangkit. Selama kita hidup, selama kita punya Tuhan, kita ada harapan. Ya, saya rindu untuk saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Tahun lalu kita terundung masalah. Saatnya ini untuk bangkit. Seperti Daud, kita harus bangkit. Dalam titik terlemah dalam kehidupan kita. Ayo bangkit sama-sama. Mungkin Anda gak ngerti atau kita gak ngerti mau ngomong kemana. Ayo, itulah gunanya CG dalam kehidupan kita. Itulah gunanya Connect Group. Saling menguatkan. Ada Bapak rohani di sana. Ayo sharing, telepon. Utarakan. Keluarkan rasa kegalauan, rasa sakit atau rasa apapun yang kalian rasakan. Keluarkan, ceritakan sama Bapak rohani. Saya percaya kita di CG kita tidak akan pernah untuk bilang, sudah masalah ya masalahmu. Enggak. Di CG itu tempatnya itu kayak gua adulam. Di CG semua orang ada masalah. Tidak ada satupun di saat di CG itu tidak ada yang masalah. Semua ada masalah. Tapi kita memutuskan untuk kita bersama-sama gandengan tangan. Kita mau berjalan bersama-sama. Karena ada visi. Daud pun dapat visi dari Tuhan. Yang pertama dia menjadi raja. Ya, ketika dia menjadi raja dia tuh rasa aman, rasa secure. Apa rasa secure itu? Ketika Daud itu untuk mendapatkan janji dari Tuhan. Dan ketika dia di Gua Adulam, apa yang Daud alami? Mana janji Tuhan? Enggak, Daud memilih enggak. Daud memilih untuk tetap rasa amannya, dia bukan taruh di dalam keadaan, tapi rasa amannya dia taruh sama visi Tuhan. Ketika Anda ada masalah, ketika Anda terbeban berat, tetap ingat janji Tuhan dalam kehidupan Anda. Kalau Anda tidak ngerti apa visiku dalam kehidupanku. Apa visiku? Gampang. Kita, Gereja Mawar Syaron, Connect Group, kita mempunyai visi. Untuk mempersembahkan jiwa demi jiwa. Ayo tangkap. Ambil ini menjadi visi Anda. 1000 gereja lokal, 1 juta murid. Tangkap. Jadikan ini visi pribadimu. Visi Anda dan saya. Ketika Daud, kembali lagi, ketika Daud fokusnya bukan sama diri dia sendiri. Daud fokusnya sama orang-orang yang ada masalah di dalam Gua Adulam. Apa penyertaan Tuhan dalam Daud? Ketika kemanapun Daud berada, Tuhan sertai. Ketika kita ada masalah, ketika kita fokusnya bukan sama masalah kita, tetapi kita fokusnya sama orang lain atau kehidupan orang lain, kita mencari setiap orang-orang yang membutuhkan, kita datang untuk ke CG mencari Tuhan. Tuhan akan berkati, Tuhan akan kasih setiap kebutuhan Anda. Nanti saya akan sharing bagaimana saya mengalami Tuhan ketika saya juga titik terendah dalam kehidupan saya. Saya akan sharing. Saya mau belajar juga yang kedua, yang pertama tadi Daud secure sama Tuhan. Yang kedua, Daud trust sama Tuhan. Daud percaya sama Tuhan. Banyak di antara kita, ketika kita lagi ada masalah, lagi happy-happy, lagi diberkati, gampang sekali kita untuk menyembah atau
memuji Tuhan atau melayani Tuhan bahkan. Tapi ketika kita lagi ada masalah, apakah kita tetap melayani Tuhan? Ketika kita ada masalah, apakah kita tetap menjangkau jiwa-jiwa? Atau kita malah fokusnya berubah ke masalah kita? Yuk, sama-sama kita belajar dari Daud. Ketika Daud lagi ada masalah pun di Gua Adulam, dia tetap menjadi pemimpin orang-orang yang ada masalah. Ubah cara pandang kita tahun baru ini. Fokus kita bukan sama masalah kita, rasa tingkat aman kita bukan berdasarkan berapa banyak uang yang kita dapatkan, berapa besar rumah yang kita tinggali, berapa banyak mobil yang kita punya, berapa banyak pujian yang kita terima, tapi benar-benar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ayo, saya rindu untuk kita semua tahun baru ini kita membarui visi kita. Tahun baru kita harus tahu ke depan kita mau kemana. Sekali lagi bukan mau kemana untuk mencari uang atau mencari, kita butuh kok, kita butuh uang. Saya nggak ngomong kita nggak butuh uang, kita butuh uang. Tapi uang bukan segalanya. Tuhan adalah segalanya dalam kehidupanmu. Dan saya, ketika kita fokusnya sama Tuhan, saya percaya Tuhan akan pakai setiap kehidupan kita menjadi berkat buat banyak orang. Ketika kita fokusnya sama Tuhan, Tuhan yang akan lebih fokus ngurusi apa? Ngurusi kerjaan kita, ngurusi rumah tangga kita, ngurusi keluarga kita, anak-anak kita. Tidak ada satupun keluarga yang akan ditinggalkan ketika kita fokus sama Tuhan. Saya mau sharing kesaksian saya ini. Tahun lalu, waktu bulan Mei itu lagi COVID lagi naik daun. COVID lagi tinggi-tingginya, tingkat di Surabaya itu sangat tinggi sekali. Di saat itu saya titik terlemah. Kenapa? Satu sisi istri saya positif COVID. Semua anak-anak saya dipindahkan ke rumah mama saya. Saya sendirian, saya tidak bisa ketemu dengan istri. Kalau saya ya nggak tahu ya, kalau mungkin beberapa orang kalau ditinggal istri itu malah happy, tapi kalau saya nggak bisa gitu. Kayak belahan hati saya itu hilang kayak gitu loh. Saya merasa saya sendirian. Saya merasa saya nggak tahu arah hidup saya ketika istri saya tuh diem di kamar sendirian. Saya kasihan, saya mau lihat tengok nggak bisa. Saya mau cuma lihat di kaca, cuma say hi, kayak bahasa isyarat gitu ya. Kamu nggak apa-apa, oke, I love you, gitu. Kayak gitu. Setelah itu, 2 minggu setelah itu, mama saya masuk rumah sakit. Istri COVID, sudah 2 minggu, terus mama saya masuk, dan mama saya agak kritis. Di saat itu saya benar-benar Tuhan, saya nggak tahu harus mau kemana. Padahal kerjaan saya juga titik terendah juga. Semua kerjaan saya down, hampir 50%, 60%. Di saat titik terendah dalam kehidupan saya bersyukur punya sebuah komunitas yang sangat memberkati saya. Dan kedua, saya bersyukur punya Bapak Rohani yang sangat support saya. Setiap TL, Dedi Adrian Mamileli, Gembala Sidang kita, Koyo Celipi, dan Ko Philip C. Airin, benar-benar mensupport kita, mendoakan kita, berdoa buat papa, buat mama yang sakit. Di saat semuanya lagi down, saat itu saya lagi melihat saat teduh, Ko Philip, di saat itu saya sendiri, saya mau bangkit. Ko Philip juga bilang, saat titik terlemah dalam kehidupanmu, jangan lihat ke atas, terus lihat ke bawah, lihat anak-anak Anda, lihat anak-anak rohani Anda. Jangan menyerah. Ketika Anda jatuh sebagai pemimpin, anak-anak Anda di bawah bagaimana? Di saat seperti itu saya memutuskan, saya harus bangkit.
Saya harus bangkit. Saya nggak bisa seperti ini terus. Saya harus bangkit. Kadang orang-orang tuh lupa ya. Yang didoakan cuma yang sakit. Tapi keluarga yang mendampingi yang sakit ini juga kadang perlu didoakan. Itu yang kadang-kadang kita miss gitu loh. Nah, ketika saat itu saya memutuskan untuk saya bangkit. Saat itu saya untuk setiap hari itu kita nggak lepas. Senin kita Zoom dengan CG. Selasa kita CG online seperti ini. Hari Rabu saya saat teduh. Kamis saya Zoom CG. Jumat saya Zoom CG. Kita habiskan semuanya, pokoknya CG saya kita datangi satu persatu. Sabtu saat teduh lagi, Minggu kita gereja online GMS streaming. Itu saya habiskan setiap minggu seperti itu. Dan mujizat yang saya dapatkan adalah saat itu, malam itu, saya ditelepon sama dokter, mama lagi kritis. Harus ada obat yang dimasukkan, dan ketika obat ini dimasukkan, persentasenya ada 50-50. Saya saat itu benar-benar down, benar-benar jam 3 malam, jam 3 pagi, saya menangis sama Tuhan. Tuhan, kasih kesempatan buat papa, buat mama. Mereka mau melayanimu Tuhan. Kasih kesempatan satu kali aja. Biar saya mau melihat generasi. Papa mama juga bangkit. Bukan cuma generasi kita, anak-anak muda dan anak-anak di bawah kami yang bangkit melayani Tuhan. Tapi saya juga rindu melihat generasi papa mama saya juga bangkit melayani Tuhan. Saya mau melihat generasi dari generasi melayani Tuhan sama-sama, kita mau menangkan semua generasi. Bahkan sampai generasi ama saya, nenek saya juga mau melihat Tuhan pakai semuanya Tuhan. Generasi dari generasi pakai Tuhan. Saat seperti itu, mujizat terjadi. Dokter yang seharusnya menyuntikkan obat itu ternyata tidak jadi menyuntikkan dan mengganti dengan obat yang lain. Dan puji Tuhan, besokan harinya mama pulih. Dokter pun bilang miss. Dokter sampai bilang sama saya, keluargamu ini keluarga yang diberkati. Keluargamu ini keluarga yang dijaga sama Tuhan. Saat seperti itu saya thank you Tuhan. Saat saya fokusnya bukan sama masalah saya, pekerjaan saya. Tapi saya fokusnya sama anak-anak di bawah saya, anak-anak rohani di bawah saya. Dan mereka pun juga yang menguatkan hidup saya. Mereka yang menguatkan, ayo kau semangat. Ayo kau semangat. Itu yang saya lihat. Kalau saya lemah, saya tahu anak-anak di bawah saya pasti lemah. Kalau saya hancur, anak-anak di bawah saya pasti hancur. Dan saya juga bersyukur punya bapak rohani di atas. Tidak ada satupun yang membiarkan atau enggak mengurus atau enggak telepon sama saya. Semuanya telepon one by one, menguatkan. Ini loh, kita tuh butuh satu komunitas yang benar-benar kita satu dalam komunitas ini, kita sama-sama menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan saling support. Ya, saya rindu kesaksian ini jadi berkat buat Anda semua, buat kita juga semuanya. Saat sisi terendah dalam kehidupanmu, keputusan Anda dan saya harus bangkit, bukan mati di bawah. Ya, saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu lagu. Gampang kok. Banyak kita bilang ketika kita lagi di atas, untuk menyembah Tuhan tuh, wih rasanya berapi-api kita menyembah Tuhan. Thank you Tuhan untuk berkat-Mu. Tapi di saat kita titik terlemah, maukah Anda menyembah Tuhan? Tetap menyembah Tuhan? Maukah Anda tetap bilang, Jesus I love you? Bisakah Anda bilang, Tuhan aku mengasihimu? Sama-sama kita nyanyikan. Jesus I love you. Yes Lord, Jesus I love you. Jesus I love you.
still your love will remain. Jesus, I love you. Katakan sama-sama, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Sekali lagi sama-sama katakan, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Yes, we love you, Lord. We love you, Lord. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you, Lord. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Tuhan taruh dalam hati saya, banyak orang yang enggak titik terlemah dalam kehidupan mereka. Banyak orang di tahun baru ini mereka nggak tahu visinya kemana. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kehilangan segalanya. Jangan menyerah, saudaraku. Selama kita masih hidup dan kita punya Tuhan yang besar, kita punya harapan. Bagi Anda yang merasa seperti itu, taruh tangan dadamu, taruh tangan kananmu di dadamu. Yang kedua, bagi yang mau mengambil visi Tuhan dalam kehidupanmu. Saya nggak tahu kok apa visi itu. Jangan khawatir. Paling gampang adalah kita ambil visi gereja dalam kehidupan kita. Adopsi visi gereja. 1000 gereja lokal, 1 juta murid. 20, 30, 300 gereja. 300.000 jiwa. Ambil visi ini jadi kehidupan. Ambil visi ini jadi visimu pribadi. Saya percaya Tuhan akan berkati Anda. Tuhan akan berkati Anda berlipat-lipat. Bukan cuma berkatnya, tapi Tuhan akan menyertaimu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Yuk, taruh di tanganmu di dada. Kita berdoa. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang ditaruh di dada, Tuhan. Ini keputusan mereka untuk mereka mau bangkit, Tuhan. Mereka mengambil visimu menjadi visi hidup mereka sendiri, Tuhan. Visi hidup mereka pribadi. Tuhan, urapi mereka, Tuhan. Pakai kehidupan mereka. Saya percaya, Tuhan, urapan gereja kami, urapan 1000 gereja lokal, 1 juta murid itu ada untuk setiap mereka yang menaruh tangannya di dada. Pakai mereka, Tuhan, supaya mereka gak fokusnya sama pekerjaan mereka gak fokusnya sama masalah mereka pribadi, tapi mereka fokusnya
sama kerajaan Allah. Sama seperti Daud ya Tuhan. Thank you Lord. Kami percaya Tuhan orang-orang yang menaruh tangannya di dada akan ada perubahan dalam kehidupannya. Jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Jadikan mereka dampak menggarami setiap hati-hati yang tawar Tuhan. Menjadi terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, Kau akan pakai mereka semuanya. Kau akan pakai kami semua Tuhan, anak-anak-Mu. Jadikan kami, hati kami Tuhan seperti Daud yang selalu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar detak jantung kami seirama dengan detak jantung-Mu Tuhan. Ketika Tuhan sedih, kami juga sedih. Ketika Tuhan happy, kami lebih happy. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Kami mau menangkap isi hati Daud Tuhan. Kami mau berubah. Kami mau bergantung terus sama Tuhan. Jangan pernah lepaskan Tuhan kami. Pakai setiap kami Tuhan. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Through the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Katakan sama-sama, Jesus, I love you, Lord. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Di tahun yang baru ini kami memulai komitmen kami Tuhan. Di tahun yang baru ini kami mau menyerang Tuhan. Kami gak mau bertahan terus. Kami mau mencari setiap jiwa-jiwa yang terhilang. Ini komitmen kami Tuhan. Thank you Tuhan. Kalau kami boleh dikasih kesempatan, kami mau mencari Tuhan jiwa-jiwa. Thank you Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dalam nama Yesus. Semua yang siap memulai tahun ini dengan sukacita, dengan harapan yang baru, katakan amin. Mari saya undang untuk semuanya bisa kasih ucapan we love you 5,000. 1, 2, 3. We love you 5,000. God bless you. Shalom all Cegers, senang berjumpa kembali di Topical Discussion malam hari ini dengan tema God's Provision, penyediaan Allah. Betapa indahnya ketika kita ini hidup berjalan bersama dengan Tuhan dan penyertaannya itu tak habis-habisnya. Terlebih lagi ketika hidupmu engkau persembahkan untuk melayaninya. Ada pembelaan, ada hal-hal besar yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Malam hari ini bersama dengan kami dua pasang narasumber yang heboh-heboh dan kesaksian mereka luar biasa perjalanannya dengan Tuhan.
tak sabar untuk mendengarkan kesaksian mereka. Kita mulai dengan Alvin dan Vina. Kalian bisa menceritakan apa yang kalian alami, penyediaan Allah ketika terutama di masa pandemik seperti ini. Tidak mudah karena kami mendengarkan dan kami juga banyak permintaan doa, permasalahan yang terjadi dalam kehidupan di anggota CG kami. Tapi sesuatu yang besar yang Tuhan berikan atas hidup kalian, di bisnis kalian juga. Bisa diceritakan mau dari Vina dulu atau dari Alvin dulu, silahkan. Silakan Alvin. Thank you Ko Adrian Jeleli kesempatannya. Ya, saya Alvin dan Vina dari CG C238. Kami diberi kesempatan untuk melayani CG di sana. Ya, tidak dipungkiri selama pandemi ini dari saya sendiri juga awalnya lama-kelamaan memang pasti memudar apinya, pasti kita merasa capek, kita merasa lelah gitu kan. Nah, tapi dari kita tetap menjalin hubungan yang kuat dengan para sponsor dan para anak-anak kami, dan kita juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah ada dibuat oleh para leader dari Ko Adrian, dari Ko Philip gitu. Kita setia mengikuti itu, dan salah satu program yang ada adalah di Ko Adrian sama Celeli, yaitu Living Bible. Jujur pertama-pertama waktu Petrus kita semangat, kita para sponsor membagi tugas, membagi hari ini siapa gitu kan. Cuman karena nggak membaca setiap hari, lama-lama dari saya sendiri pribadi merasa bosen ya kan, karena nggak mengikuti serinya secara urut gitu kan, karena sudah diplot. Tapi itu berlanjut terus sampai ke Abraham dan Yakub, dan waktu itu saya dan Vina sharing dan kita memutuskan untuk bertobat. Maksudnya itu jadi karena Anda bagi-bagi berarti Anda tidak baca seluruhnya. Iya, Anda cuma membaca bagian yang Anda itu Tugas membuat Anda. jadi akhirnya baca sekali, habis gitu diam nunggu orang lain yang baca, betul. Anda tidak Yang ngikut, bertugas. jadi akhirnya malah males ya. Iya betul. Dan akhirnya waktu setelah Petrus, Abraham, Yakub, waktu di Yusuf, saya sama Vina ini mau komitmen. Ayo kita komitmen, kita baca, apapun yang terjadi, kita setiap hari selalu tulis di grup apa yang sudah kita dapat di sana. Walaupun ada yang baca, ada yang nggak baca, nggak apa-apa. Nggak ada yang merespon, nggak apa-apa. Kita tetap mau komitmen untuk tulis apa yang kita dapat setiap harinya. Dan satu seri Yusuf selama 14 hari kita berhasil menyelesaikan, dan isinya nggak ada orang yang meresponi gitu kan. Kan kita pikir waduh ini nggak ada yang responi gitu kan, tapi kita tetap mau melanjutkan seri berikutnya. Tapi puji Tuhannya ya apa yang kita tabur ini tidak akan sia-sia. Di seri berikutnya yang Musa itu ternyata ada beberapa orang yang meresponi, 5-6 orang yang meresponi, ikut sharing sama kita setiap hari. Ya mungkin ada bolong-bolongnya, cuman ya setidaknya mereka sharing gitu kan. Dimana juga ada juga yang lebih menguatkan hati kita, ada anak yang jarang datang CG gitu kan. Dia tiba-tiba bilang, dia sharing ke kita kalau saya ini sebenarnya ignore ini semua, message ini semua. Tapi setelah aku mendengarkan sesuatu, dapat suara Tuhan, dia jadi mau berkomitmen lagi untuk membaca firman. Wow, praise the Lord. Wow, puji Tuhan. Vina mau nambahin apa? Kalau aku pribadi bersyukur sekali karena walaupun di masa pandemi ini susah, maksudnya kita juga adalah awal-awal digoncang sama ekonomi, tapi puji Tuhan penyertaannya Tuhan dan penyediaannya Tuhan itu nggak pernah terlambat, nggak pernah Tuhan itu benar kata Alkitab,
nggak pernah sampai dibiarkan tergeletak gitu. Pasti Tuhan jagai, pasti Tuhan Yes, pelihara gitu. Nah, terbukti dari waktu CG kami ketika sebelum pandemi, CG kami itu rindu punya baptisan 10 gitu, Ceko. Terus tapi sebelum pandemi itu sama sekali nggak dikasih sama Tuhan. Tapi begitu pandemi malah puji Tuhan sekali karena kita berusaha untuk tetap setia melayani di CG, ternyata Tuhan tuh kasih 3 baptisan sekaligus tanpa kita tuh perlu bersusah payah, bahkan kayak Tuhan itu tahu. Ada 3? Iya, bahkan 3 sekaligus di masa pandemi. Itu yang benar-benar di luar pikiran kita, tapi Tuhan sediakan kayak gitu. Mereka tuh jiwa baru atau? Jiwa baru. Jiwa baru? Iya. Oke. Dapatnya waktu pandemi atau sebelumnya sudah ada di dalam CG kalian? Dapatnya bulan Maret sama Februari. Ya kira-kira di masa-masa Ya. mulai-mulainya pandemi. Betul. Dan malah mereka berkembangnya dan malah mau dibaptisnya di masa pandemi. Betul. Puji Gitu, Tuhan. Puji Tuhan. Wow, dapat 3 ya? Iya, langsung Wow, dapat 3. luar biasa. Puji Tuhan sekali itu. Ya, CG lain 1 aja sudah mujizat, kalian dapat 3. Betul. Luar biasa. Apa yang mau di-sharingkan dari perjalanan di pekerjaan? Saya Iya, tahu. dari tadi baru cerita CG-nya ini. Ya, ketika kalian setia mengerjakan visi Tuhan, mengerjakan apa yang menjadi kesukaan Tuhan, saya percaya banyak sekali kesaksian yang kalian alami juga, pertolongan-pertolongan dari Tuhan. Iya, untuk dari segi pekerjaan Ceko, Alvin ini kan ada di bidang industri, ya kan, itu memang termasuk salah satu sektor yang terdampak untuk ini. Tapi puji Tuhannya atas perlindungan Tuhan, kita itu yang paling jelek itu di bulan 5 gitu kan, kita omsetnya turun hampir 50% lebih. Tapi puji Tuhannya kita masih bisa survive secara operasional dan kita bisa membayar THR karyawan-karyawan kita secara penuh, walaupun memang kita cicil 2 kali, tapi kita berkomitmen untuk membayar mereka secara penuh dan Tuhan penuhkan. Dan customer lama yang pembeliannya mulai menurun, Tuhan tambahkan dengan customer besar lainnya. Kalian dapat customer baru juga. Iya. Jadi bukan hanya dapat jiwa baru yang mau dibaptis di CG, tapi dapat customer baru di bisnis. Amazing. Iya. Ya. Ya, puncaknya di bulan Juli kita ini gudangnya itu sampai penuh dengan produksinya kita. Wow, berarti memang kapasitas kalian dipenuhkan Bertambah, oleh Tuhan. iya. Wow. Bukan stok ya, bukan Iya. nyetok, tapi Iya. karena kapasitas Penjualannya ekspansi, bertambah, betul. Ya, penjualan Iya. bertambah Di tengah sehingga pandemi ini. stoknya Ya, puji Tuhan kok. butuh space lebih Iya, besar lagi. ha-ha. Dan karena masa pandemi ini kita bingung gimana ini, kita mau tambah keluar uang lagi untuk sewa, untuk kontrak, cukup nggak ya uangnya gitu kan. Tapi ya akhirnya itu di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu omsetnya bertahanan meningkat. Bahkan di bulan September itu sudah 3 kali lipat dari yang bulan Mei yang anjlok itu. Wow. Jadi sudah pulih dan akhirnya kita memutuskan untuk ekspansi kontrak di gudang baru. Dan ya puji Tuhan kita sekarang sudah selesai renov, sudah ditempati sekitar 3 mingguan. Dan ini kapasitasnya 2 kali lipat lebih Iya, besar dari gudangnya yang lama. sekitar 2 kali lipat lebih besar dari gudang yang lama. Jadi kita nambah, ada 2 gudang sekarang. Di masa pandemi malah bertumbuh ya. Ya puji Tuhan kok. Sama seperti yang CG yang kalian tekunin juga, Iya, yang dari yang nggak ada, yang komentarin Living Bible sampai sudah berapa orang sekarang sudah? ya, Ada sekitar 5 sampai 6. 5 sampai 6 orang Iya, yang ikut. iya, ha-ha. Mulai ikut juga dari 0 yang baptis menjadi 3, sedangkan di tengah-tengahnya bisnis kalian tumbuh. Iya. Bahkan bisa diomong hampir 2 kali lipat dari sebelum pandemi. Iya. Wow, luar biasa. Memang Kasih Tuhan setia kita Tuhan. Tuhan yang baik ya. Luar biasa. Dari Vina bisa menambahkan apa pengalaman yang terjadi
Kalau Vina pribadi mungkin nggak sampai yang breakthrough yang besar-besaran, tapi Vina kerasa sekali penyediaan dan penyertaan Tuhan selama pandemi ini. Bisnis kalian sendiri-sendiri Ya, harus beda. diperjelas. Ya. Betul. Bisnis kita sendiri-sendiri. Kebetulan Vina ada toko di mall dan waktu pandemi pasti sangat terdampak di mall. Orang-orang pada takut masuk mall. Terus ada 1 bulan toko Vina sama sekali nggak boleh buka. Jadi nggak ada income sama sekali. Nah, waktu di bulan Maret April itu Vina sempat kepikiran khawatir pasti, kan masih manusia, tapi habis gitu Tuhan itu di suatu subuh Tuhan itu mungkin tahu gimana perasaan Vina dan apa kekhawatiran Vina. Subuh-subuh Tuhan suruh Vina bangun jam 4 subuh, terus Tuhan bilang, ayo hidup sama aku hari per hari dan aku akan menyatakan kasih karunia-Ku tuh cukup buat kamu, kayak gitu. Nah, sejak ada suara itu di subuh jam 4 itu, Vina bangun, Vina menyadari bahwa oh ya, penyertaan Tuhan itu cukup, Tuhan itu cukup gitu. Jadi setelah itu ya sudah, Vina nggak berkutat dengan masalah, ya Vina fokus dengan apa yang ada, apa yang bisa dikerjakan dan fokus pada CG. Nah, ketika Vina fokus pada CG, justru itu yang menjadi kekuatan. Jadi Vina udah lupa masalah Vina dan anak-anak sendiri yang menjadi kekuatan buat Vina untuk tetap going on gitu. Dan di bulan April Vina sempat kepikiran, aduh Tuhan gimana ini, ada beberapa invoice yang harus Vina bayar di bulan Agustus, ya kan. Nah, tapi ternyata setelah seiring berjalannya waktu, Tuhan cukupkan. Nggak ada yang namanya kurang, minus, tapi ya pas gitu loh. Malah Tuhan kasih lebih dan sekarang puji Tuhan semua berjalan baik dan omsetnya sudah kembali normal lagi. Oh, puji Tuhan. Jadi kalian berdua sendiri-sendiri mengalaminya ya. Iya. Allah kita dahsyat. Ketika kita mengerjakan visi, maka kalian akan menerima penyediaan daripada provision dari Tuhan. Masih mau tanya, apakah sulit kalau tadi soal Alvin nggak cerita, tadi Vina kan cerita Anda dengar dari Tuhan sendiri. Kenapa kok Anda memutuskan untuk tetap melayani di tengah-tengah, padahal bisnisnya kan sempat turun katanya bulan 5 Mei ya. Itu ya. Ya, bulan 5 sempat turun. Apa yang membuat Anda nggak capek, padahal Anda tadi bilang ada capeknya, tapi apa yang menyebabkan Anda tetap komitmen? Kalau dari Alvin, ya sekali lagi yang memberikan berkatnya Tuhan. Dulu dapat kerjaan itu juga berkat dari Tuhan, gitu kan. Jadi ya Alvin mikirnya gini sih, kita mau stres, kita mau mikirin omset nggak naik, omsetnya turun, kita bisa apa gitu kan. Ya saya kalau Alvin sendiri, ya Alvin tetap mau menjalankan ini, hidup bersama Tuhan, jalan bersama Tuhan, terus berkomitmen dengan Tuhan. Nanti ya Alvin yakin kok Tuhan nggak mungkin mau anaknya tergeletak. Gitu dari Alvin. Berarti yang pertama Anda percaya bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Anda sebagai anak, Anda nurut aja. Yakin tidak mungkin Tuhan itu tinggalkan Anda. Iya. Yang kedua ayatnya adalah, emangnya kalau kekhawatiran itu dipikirkan bisa berbuat apa ya? Biarlah kekhawatiran sehari buat sehari saja ya. Betul. Jadi ya di tengah-tengahnya sama seperti kata-kata Vina, yang bisa dilakukan ya dilakukan. Betul. Ya, kita cuma bisa berusaha, Bu. Jadi bisnis tentunya tetap dikerjakan, tetapi di tengah-tengahnya tidak berhenti melayani. Iya, Bu. Dan ternyata efeknya bukan hanya di dalam pelayanan tapi juga di pekerjaan. Betul. Tuhan benar-benar come through, Dia yang memberikan penyediaannya. Iya. Menyiapkan apapun biaya yang dibutuhkan. Kalau Anda bahkan diekspansikan menjadi 2 kali lipat ya. Iya, puji Tuhanku. Luar biasa. Saya tahu memang Tuhan itu baik. Saya percaya kalau kita percaya bahwa Allah itu Allah yang baik, sama seperti Alvin dan Vina. Bapak itu Bapak yang baik, enggak mungkin Tuhan itu tinggalkan. Tinggal sikap hati kita aja bagaimana. Kita enggak menggerutu, kita enggak tetap bersyukur. Berhenti melayani, tetap bekerja ya, tetap pelayanan ya, tetap dengan pengharapan bahwa Tuhan nanti akan mencukupkan, bahkan menyediakan segala yang dibutuhkan, dan
Akhirnya Alvin dan Vina mengalaminya. Puji Tuhan. Luar biasa kesaksian kalian. Saya percaya CGers, kalau kalian mengalami di masa pandemi ini, kalian mengalami pekerjaan, kesulitan dalam pekerjaan, tetap taruh pengharapanmu di dalam Tuhan. Tetap setia untuk mengerjakan visinya. Tetap bersyukur, tetap memuji Dia, tetap justru malah melekat dengan Tuhan. Apa yang mereka lakukan, mereka tetap melekat dengan Tuhan dan mengerjakan visinya. Maka ada pembelaan dan pekerjaan Tuhan yang luar biasa disediakan atas Vina dan Alvin. Bersama dengan kami juga narasumber malam hari ini, Ricky dan Listi. Saya diberkati dengan teasernya luar biasa, kalian berdua heboh, entah terjadi apa ya pada saat kalian mengalami juga kesulitan di masa pandemik ini. 4 bulan ya, enggak ada pekerjaan kalian mengalami kesulitan. Tentunya membawa dampak dalam pernikahan kalian. Apa bisa diceritakan apa yang terjadi? Pertolongan Tuhan, penyediaan Tuhan yang disediakan atas kalian berdua. Halo Koko, Cece juga. Jadi terima kasih buat waktunya juga, kasih kesempatan kita buat sharing hari ini. Saya Ricky, ini sama ada istri saya Listi juga, kita dari C123. Ya kita mau sharing kan kayak benar-benar yang pertama yang kita mau bilang Tuhan itu luar biasa memang. Jadi kayak kita percaya bahwa Tuhan itu selalu buat segala sesuatu pasti indah pada waktunya, dan asal kita tetap percaya, kita enggak kayak tadi Koko bilang, kita enggak mengeluh tapi kita tetap mengerjakan visi. Nah itu yang kita lakukan kayak gitu. Jadi kayak kemarin waktu pandemik 4 bulan, memang kan pekerjaannya Ricky ini kan sebagai event organizer. Jadi kita memang benar-benar, apalagi kalau dunia wedding itu pasti kayak pasti mengumpulkan kerumunan banyak orang gitu kan ya Coach. Jadi apalagi kondisi pandemi 4 bulan, jadi semua klien itu pada postpone, terus pindah tanggal, bahkan nggak dapat klien sama sekali karena sistem kerjanya Ricky kan bukan jemput bola, tapi bola itu datang gitu loh. Jadi kayak aku ngomong sama Listi, waduh ini pasti parah ini pasti gitu. Jadi di starting bulan April, Mei, Juni, Juli tuh bener-bener nggak ada event, bener-bener pemasukan 0, 1 rupiah aja nggak ada. Jadi bener-bener 0, terus kita malah nggak ada pemasukan, malah keluar. Jadi kita tuh malah keluar terus kayak gitu, karena kita juga harus bayar beberapa hal juga karena memang itu tanggungan kita, jadi kita memang harus bayar dan sebagainya. Jadi kayak memang kita ada tabungan sih, Coach, ada tabungan. Akhirnya mau nggak mau itu yang harus kita korbankan kayak gitu. Jadi sempat tanya juga waktu itu kan, tanya info-info apakah bisa dengan apa yang kita bayar tuh bisa dialihkan atau bagaimana. Itu ternyata intinya adalah nggak bisa. Jadi kita harus tetap mengikuti kayak gitu, kita harus tetap bayar full apa yang harus kita memang bayar. Jadi akhirnya kita komitmen, ya udah bayar kayak gitu. Padahal kalau Ricky yang dulu, kalau kondisi kayak gini, apalagi yang sensitif soal uang itu pasti kita tuh bertengkar kayak gitu. Listi nggak sih? Aku yang mulai kayak gitu. Jadi kayak karena aku selalu merasa kayak aku udah kerja cari uang, kok uang nggak nambah-nambah, kok uang kok masih gini-gini tok, kok kayak ini kehidupan kok cuma gini-gini aja kayak gitu. Jadi kayak Ricky yang dulu tuh kayak gitu loh. Selalu kalau tanya kayak uang kita ada berapa, Listi jawabnya berapa, itu nggak sesuai sama aku pasti bete gitu. Jadi kayak selalu marah, malah Listi bisa tak diamin 3 hari gitu. Karena aku merasa kayak orang tuh nggak bersyukur banget gitu loh. Terus kemarin kondisi pandemi 4 bulan, ya kita bersyukur, kita sangat bersyukur kita ada di sini, digembalakan Koko Cece, terus dengan coach kita juga, Kotomi Cedesi. Kotomi Cedesi, Koko Cece, tiap kali kita meeting selalu kita dikasih tahu tentang Son of the Vision, bagaimana jadi anak visi, benar-benar jadi anak yang baik, maksudnya nggak menuntut minta ini dan itu sama Tuhan, tapi kita nggak kasih apa-apa kayak gitu. Jadi hari itu 4 bulan itu kita benar-benar belajar lebih dalam tentang apa itu artinya jadi anak yang baik, jadi anak visi yang baik. Mungkin kondisinya secara manusia kelihatannya secara manusia nggak bisa, karena kita merasa kayak kondisi pandemik itu bukan kita yang salah gitu loh. Tapi kayak hari itu kita belajar, kita mau jadi anak yang baik, apapun yang terjadi kita mau tetap kerjakan apa yang memang Tuhan mau untuk kita kayak gitu. Jadi kita 4 bulan itu kita nggak fokus dengan pekerjaan, mau ditangisi, mau didoakan ya tetap klien nggak datang kayak gitu. Jadi kita komitmen, kita fokus, yuk kita mau bangun anak-anak di CG waktu itu.
waktu itu kan kita meeting, kita kan CG online ya Coach. Terus kayak waktu itu sempat kita lihat CG-nya YouTube yang di Ko Adrian pernah bilang bahwa bosen tuh pilihan. Kita nggak bisa salahkan keadaan, tapi bosen tuh pilihan gitu loh. Kalau memang ini CG online terus kenapa kayak gitu? Jadi kayak mau salahkan siapa, kita nggak bisa salahkan siapapun. Waktu Koko bilang kayak gitu, kita tuh ketemplak gitu loh. Terus kayak aku tiba-tiba kayak Tuhan itu tegur. Akhirnya kita bangkit, aku ngomong sama Listi, ya apa kita buat sesuatu di CG online. Mungkin anak-anak bosen karena mungkin ya kita cuma begitu-begitu aja kayak gitu. Sehari itu kita benar-benar fokus, kita fokus ke anak-anak CG, kita dekor, kita duit something, nggak tahu itu mau diterima atau enggak ya, kayak Alvin mau share Living Bible, mau respon nggak respon terserah, pokoknya kita lakukan yang terbaik. Jadi puji Tuhan waktu kita lakukan itu, kita dekor di rumah kita, jadi kayak pasang lampu dan lain sebagainya. Dan kita jujur kita terinspirasi Koko CC juga, jadi kayak tiap kali kita ngelihat CG online dekor kayak gini semua pasti butuh effort kayak gitu. Dan apa ya, aku merasa terberkati, jadi akhirnya kita lakukan itu dan puji Tuhan anak-anak itu malah seneng karena mereka marah melihat sesuatu yang berbeda kayak gitu. Jadi dari minggu ke minggu terus puji Tuhan kayak Tuhan buat percepatan juga di CG. Jadi kayak 4 bulan itu kita nggak fokus dengan masalah kita nggak fokus dengan mau tuh uang masuk, uang keluar terserah gitu ya. Cuma hari itu 4 bulan kita benar-benar fokus sama CG anak-anak dan puji Tuhan anak-anak itu bangkit, leader-leader, sponsor-sponsor, anak-anak CG mereka antusias. Waktu itu kita pernah juga bikin anniversary kita 1 tahun CG. Kita tantang anak-anak untuk bawa satu dan puji Tuhan kayak anak-anak tuh respon dan hari itu banyak jiwa baru datang. Jadi kayak sekalipun untuk online, jadi kita benar-benar bersyukur kayak kita waktu melihat itu kayak nggak ada batasan gitu loh. Masa kayak Tuhan tuh nggak terbatas. Terus waktu itu juga setelah kita fokus 4 bulan CG, kita benar-benar kayak diisi full gitu ya Coach. Kita ambil kesempatan untuk mau benar-benar deket, melekat sama Tuhan. Terus setelah itu waktu bulan Agustus ya kalau nggak salah ya, Juli atau Agustus waktu itu lihat saat teduhnya Ko Philip. Waktu itu Ko Philip juga dia bilang bahwa saya dapat rema, saya dapat kayak gambaran bahwa bulan Agustus September Tuhan itu akan kembalikan. Waktu itu Ko Philip ajak berdoa untuk setiap bisnismen arahkan tangan ke layar, kita berdoa. Nanti Tuhan saya rasakan Agustus September Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Ya kita berdoa gandengan tangan, kita cuma mengimani dan amin. Ya kita nggak tahu akan terjadi apa gitu kan Coach. Yes. Tapi benar-benar waktu kita berjalan bulan Agustus, September sampai hari ini, kita bisa merasakan benar kayak Tuhan itu luar biasa. Tiba-tiba kayak apa yang sudah kita keluar 4 bulan kemarin, secara keuangan kita benar-benar sampai itu 50% dari tabungan kita itu terkuras. Dan benar-benar waktu bulan Agustus, September sampai ke hari ini Tuhan benar-benar kerjakan, Tuhan tambahkan. Bahkan waktu kita hitung-hitung, loh ternyata Tuhan itu malah mengembalikan 3 kali lipat. Jadi kita tuh sampai kayak kaget kayak, wih kok luar biasa Tuhan ini. Padahal kita juga gak minta dan 4 bulan itu kita gak berdoa untuk minta Tuhan kembalikan pekerjaan kita, minta Tuhan kembalikan klien-klien kita. Kita fokus ke CG, ke anak-anak. Tuhan malah peduli sama kita. Ya. Dan aku hari itu percaya satu hal bahwa ya kayak tadi Vina bilang, Tuhan gak akan biarin anaknya tergeletak. Dan aku tuh benar-benar percaya bahwa sekalipun kita nggak minta, Tuhan pasti kasih. Tapi memang kita nggak tahu kapan. Jadi kayak benar-benar kita mau tetap bergantung, tetap percaya bahwa apa yang terjadi itu nggak akan pernah melebihi kekuatan kita. Itu yang jadi firman yang selalu menguatkan aku tiap hari kayak apapun yang terjadi itu nggak akan pernah melebihi kekuatan kita. Kayak gitu. Nah, aku percaya pandemi kemarin 4 bulan itu pun sekalipun secara manusia itu kayak aneh hancur berantakan kayak gitu. Tapi kayak kita pasti tetap bisa nafas, kita masih bisa tetap makan, kita nggak minta-minta, itu kayak lebih dari bersyukur buat kita. Yes. Jadi dari situ Tuhan kembalikan dan kita pun juga berdua, kita juga hubungan suami istri kita juga Tuhan pulihkan. Jadi kayak benar-benar. Nggak sempat bertengkar? Sempat kok. Oh sempat ya? Sempat. Ya memang nggak sedih pungkiri ya kok ya awal-awal. Jadi kayak sempat pernah tanya uang kita tinggal berapa gitu kan kok. Karena jujur kayak kita belum pernah ngalami masa sesulit ini kayak gitu. Jadi kita tuh kayak secara manusia bingung mau menghadapinya gimana kayak gitu. Jadi begitu waktu Lucy bilang, aku kaget kira kayak, hah tinggal segitu? Aku kayak, waduh itu kayak mulai kayak panik gitu kan kok. Tapi nggak tahu maksudnya aku lebih memilih untuk pertama awalnya merasa kayak down, kayak bete. Tapi enggak boleh kayak gini kayak gitu. Jadi
nggak perlu besok hari itu kita langsung clear no semua dan benar-benar beres dan kita benar-benar berjalan, yaitu akhirnya kita ambil komitmen untuk kita mau fokus untuk kita ke CG kayak gitu. Jadi kayak kita fokus untuk ke anak-anak, kita lebih sering komunikasi, lebih sering tanya keadaan mereka dan lain sebagainya. Jadi bersyukurnya di sana. Jadi kayak kalau mau dibilang mulus ya enggak juga gitu loh. Maksudnya kayak ya tetap mengalami ada. Kemarin sempat waktu itu pandemi ya ada bertengkar, tapi kita memutuskan untuk kita enggak mau jadi yang seperti dulu kayak gitu. Dulu bisa 3-4 hari gitu kok. Tapi kayak benar-benar hari itu kita mau komitmen. Kalau sekarang berapa menit pertengkarannya? Cepet lah, paling kalau pagi tengkar malam udah baikan. Oh gitu. Kayak gitu, itu sih. Oke, dari Listi mau menambahkan dari sisinya Listi sebagai istri. Kalau dari saya ya memang iya dari awal-awal itu pandemik ya kita masih manusia juga, jadi kita sempat stres, apalagi terutama suami kan sebagai suami merasa punya tanggung jawab besar untuk keluarga. Biasanya semua pemasukan kan dari dia, tiba-tiba sekarang tidak ada pemasukan sama sekali gitu. Jadi dia pasti stres dan dia nganggur, itu juga terutama tantangannya dia karena tipenya dia kan nggak bisa diem, tipenya itu yang harus bergerak dan bekerja. Memang tipenya tuh suka bekerja gitu, agak-agak workaholic dikit lah ya. Jadi ketika masa pandemik nganggur itu benar-benar tantangan buat dia itu. Jadi dia sempat stres dan saya sebagai istri juga waktu itu karena punya pemikiran, maksudnya saya juga punya kekhawatiran juga gitu ya secara manusia, iya ya ini gimana ini nggak ada pemasukan apa, jadi saya tidak bisa mengimbangi dia. Kalau biasanya tuh saya mengimbangi, saya sabar, ya awal-awal tuh saya ikutan emosi juga, kok kamu stres aku ya ikut stres ya itu. Jadi awal-awal tuh sempat bentrok juga karena masalah itu, tapi ya kita bersyukur hari itu kita punya pemimpin juga, ada Coach Tommy Desi, itu yang menyadarkan kita juga sih waktu Coach Tommy Desi datang ke rumah kita dan setelah mereka memulihkan hubungan kita juga waktu itu memang kita sudah bereskan semua. Lalu ada satu kalimat yang merema di hati kami, waktu itu Coach Tommy Desi itu berkata seperti ini, kalau pekerjaanmu tuh tidak bisa dikerjakan dalam artian maksudnya sudah nganggur kan, gak bisa diapa-apain, memang kondisinya ya memang tidak ada orang mau wedding gitu ya, jadi nggak bisa dipaksa gitu ya, nggak ada kerjaan, memang ya udah kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan gitu. Apa yang bisa kamu kerjakan? Ya visi Tuhan. Nah itu langsung kayak mata kita berdua tercelik, oh ya buat apa kita mau mikirin pekerjaan sampai stres, ya tetap nggak bisa, memang peraturan pemerintah nggak boleh ada perkumpulan orang banyak ya, terutama pernikahan gitu ya. Jadi mau dipikiri ya nggak merubah apa-apa, akhirnya kita mau fokus aja, kita mau mengerjakan visi Tuhan, yaitu lewat CG. Hari itu kita mengusahakan yang terbaik di setiap CG itu. Jadi sehari-hari yang kita pikirin tuh CG dibuat apa ya, digimanain ya supaya anak-anak tuh nggak bosen, di dekor, terus kita buat sesi kayak gini, jadi semua yang kita pikirin ya udah kayak kita bekerja benar-benar cuma buat Tuhan, karena pekerjaan kita udah nggak bisa dikerjain gitu kan. Nah satu kali saya ingat kan kita CG-nya via online ya Coach, pakai aplikasinya boleh disebut? Kita pakai aplikasi Zoom itu ya. Nah awalnya kita itu aplikasi Zoom itu pakai punya salah satu anggota CG, tapi itu pun punya kokonya gitu ya. Nah satu ketika itu bentrok, jadi akunnya tuh nggak bisa dipakai, jadi harus pakai akun sendiri, atau ya maksudnya kita kan nggak punya akun yang premium ya. Jadi kalau nggak pakai akun premium kan setiap berapa menit harus mati gitu ya, jadi itu lumayan nggak nyaman buat anak-anak CG, jadi harus nunggu mereka balik lagi, itu kan benar-benar nggak nyaman. Jadi akhirnya kita tuh satu ketika sering bentrok, udah sampai 2-3 kali bentrok, jadwalnya benar-benar nggak bisa kepake. Terus akhirnya satu hari pas bentrok lagi, terus dia tuh sempat bilang, udahlah kita beli aja langganannya gitu. Nah saya secara pribadi kan saya juga yang mengelola keuangan di keluarga, saya mikir waduh ini nggak ada pemasukan, malah keluar terus buat tabungan, ini tambah lagi keluar buat langganan Zoom gitu ya, sedangkan biaya langganan Zoom itu kan nggak murah juga bagi kita saat itu, karena memang kan kita benar-benar minus hari itu. Jadi aduh kok nambah langganan, terus saya sempat bilang sama suami, coba tanya si ini tahu ya, saya masih menawar di dalam hati saya. Sampai akhirnya kita tetap nggak menemukan, dan Tuhan itu berkata dalam hati saya, kamu nggak percaya sama aku, percayalah, aku tuh pasti sediakan kalau kamu tuh percaya gitu. Hari itu saya langsung ya Tuhan saya mau kayak gitu, karena saya tahu ya ini yang dimaksud, yang kalau pekerjaan saya nggak bisa saya kerjakan ya visi Tuhan yang saya kerjakan. Kalau saya harus membayar untuk visi Tuhan
ya sekalipun hari itu berat gitu ya, tapi saya mau memberikan, kami mau. Akhirnya saya setuju dengan suami saya, ya sudah enggak apa-apa kita langganan aja. Dalam kondisi padahal kita enggak ada pemasukan, malah minus, jadi kita menambahi keminusan tabungan kita dengan langganan itu tiap bulan. Tapi kita bersyukur sama sekali, hati kita itu enggak seperti kalau kita yang dulu, kita tuh dalam tanda kutip save money gitu ya. Sekarang kita malah baru kali ini kita lihat kita hati kita buat Tuhan itu malah kita berikan money buat Tuhan kayak gitu loh. Kalau memang itu untuk visi Tuhan demi anak-anak CG itu supaya nyaman kayak gitu. Dan setelah kita menabur itu pun kita benar-benar apa ya, hati kita tuh enggak yang berharap-harap Tuhan aku sudah memberi, kamu harus kembalikan loh ya, kamu harus gantikan. Itu kita sama sekali enggak punya hati kayak gitu. Jadi setelah kita memberi pun itu sekitar bulan Mei kalau enggak salah kita langganan. Itu Juni, Juli kita masih enggak ada pemasukan, kita masih pandemik, masih terus berkurang, tapi hati kita tuh enggak berubah. Kita enggak pernah nuntut Tuhan kita ini bayar langganan terus tapi enggak ada pemasukan. Kita tetap setia mengerjakan visi Tuhan. Nah itu sampai akhirnya Agustus itu mulai benar-benar menjadi sebuah pengharapan bagi pekerjaan kami, dan sampai akhirnya hari ini Tuhan pulihkan sampai berlipat-lipat ganda. Itu pun sudah hati kami kayak cuman bisa bersyukur Tuhan itu baik, karena itu bukan yang kami rindukan dan doakan sebenarnya, tapi kalau Tuhan beri ya kita bersyukur karena memang itu juga kebutuhan kami juga gitu ya. Ya tapi yang paling kami syukuri di masa pandemik kami melihat anak-anak CG kami bertumbuh. Kalau dulu sebelum pandemik itu jumlahnya itu bisa hampir 2 kali lipat ya dengan yang sekarang, dan itu kita juga nggak menyangka loh di masa kayak gini ternyata CG itu bisa bertumbuh waktu CG kita kalian punya 2 kali hati. lipat dari Iya, sebelumnya? Wow. dari sebelumnya. Jadi sebelumnya kita di angka 20-an, sekarang di 40-an. Kita pernah 5 juga 50-an. Jadi itu di masa-masa yang maksudnya online ini Tuhan malah tambah-tambahkan gitu. Waktu hati kita bersatu, kita sepakat mau mengerjakan visi Tuhan. Gitu Boci. Dengan pekerjaan sekarang makin rame, gimana Anda masih hubungin sponsor, masih apa gimana, kan katanya sibuk sekali. Oh ya itu jadi kapan hari itu sempat jadi begitu udah mulai, ini kan udah mulai rame gitu, terus kan waktu itu kan sempat kita ada staff kantor waktu itu ya aku. Terus karena pandemi kita off kan gitu kan, karena ya kita benar-benar gak ada pemasukan sama sekali. Lebih tepatnya anak ini resign kayak gitu. Oke, ya kita ya bersyukur di sana. Terus akhirnya waktu mulai jalan, terus kok tambah nggak bisa menangani kayak gitu. Terus kok maksudnya puji Tuhannya Tuhan percayakan tambah klien-klien baru, dan itu dalam waktu yang berdekatan, dan kayak Sabtu Minggu itu kayak udah full kayak gitu. Dan tiba-tiba waktu itu ketemu sama coach kita juga waktu itu, Coach Tommy Cedesi. Mereka bilang kita belum cerita apa-apa, kita cuma bilang gini waktu itu, kalau nggak salah mau diajak apa gitu aku lupa. Terus kita bilang waduh Cek gak bisa Cek, aku repot gini-gini. Terus mari gitu akhirnya Coach Tommy Cedesi itu bilang dia cuma nyeletuk cari orang dia bilang gitu, cari orang kayak gitu. Aduh aku tuh kayak cari orang siapa kayak gitu dalam kondisi kayak gini. Terus kayak aku juga kayak mikirnya ini kan lagi nata keuangan lagi kan Coach. Jadi kayak mikirnya nanti cukup Dalek misalnya mau cari orang, mau gaji orang lagi kayak gitu. Terus akhirnya kita berdua sepakat, oke, kita cari orang, bilang gitu. Kita harus cari orang, gak bisa ini, cari orang kayak gitu. Aku ngomong sama Listi waktu itu, aku percaya satu, kita cari orang Tuhan pasti cukupkan. Gak mungkin kita cari orang, dapat orang terus gak bisa bayar, gak mungkin, aku bilang gitu. Wes kita pasti percaya. Terus waktu itu kita kita akhirnya cari orang, dan puji Tuhan tuh kasih kita 2 orang langsung. Kita langsung dapat 2 staff, kita waktu itu memutuskan kita cari 2 staff kantor untuk benar-benar bisa bantu kita, dan itu benar-benar Tuhan sediakan di saat dan di waktu yang paling tepat kayak gitu. Jadi di saat itu masih mau menukan kalau misalkan kita event gitu ya Coach. Jadi itu kan prepare-nya gak bisa dekat, udah pasti prepare jauh-jauh hari. Jadi kayak beberapa bulan ke depan yang kita sudah tahu itu bakal penuh-penuh. Jadi kayak Tuhan itu sudah sediakan mereka di saat dan di waktu yang tepat. Jadi kayak benar-benar kita masih punya waktu untuk bisa ngajarin mereka, kita masih bisa punya waktu untuk share data dan lain sebagainya. Jadi tambah kesini kayak kita sudah sangat bisa terbantu, dan kita bisa kita juga masih bisa fokus dengan CG untuk tetap ajak meeting sponsor anak-anak, kita masih bisa masih bisa mengembalakan mereka. Jadi kayak Tuhan itu benar-benar sediakan. Jadi kayak pokoknya penting hati kita mau, kita tetap mengusahakan, ya selebihnya Tuhan yang mengerjakan kayak gitu sih. Berarti waktu Anda bukannya tersita ya, dulu kan maksudnya
Anda makin fokus untuk Iya. melayani karena memang nggak ada kerjaan. Iya, iya, iya. Nah sekarang kalau kerjaan itu penuh-penuh Sudah sampai penuh. nggak bisa ngapa-ngapain, ternyata Tuhan tetap atur dengan Iya, iya, iya. kirimkan orang yang bisa mendelegasikan Iya, heeh. tugas-tugas kantor dan Anda tetap Ya. tidak meninggalkan pelayanan Tuhan. Iya, betul. Betul itu. Puji Tuhan. Ya. Saya harap ini yang terjadi juga dengan siapapun juga. Saya percaya, saya harap kalian semua belajar dari Ricky dan Listi karena ada banyak orang yang saat nggak ada kerjaan ya pelayanan lah. Tapi pekerjaannya makin penuh, mulai lupa nanti. Ya alasannya begini, sorry kok repot, ya, sorry kok nggak bisa gitu ya, sorry nggak ada waktu, akhirnya begitu. Puji Tuhan, Tuhan Ya. memberikan contoh dalam kehidupan kalian berdua bahwa Yes. Tuhan sudah buat tabungan kalian naik pun Anda tetap melayani. Karena Tuhan nanti memberikan penyediaannya bukan hanya omset tapi juga sampai orang sehingga Anda tetap ada waktu. Tidak ada alasan kalau tugas kita penuh terus akhirnya kita tidak pelayanan. Pelayanan itu seharusnya konstan di masa apapun. Saya mengucap syukur karena mereka berempat ini menjadi contoh di masa pandemi mereka mengambil keputusan untuk fokus kepada Tuhan. Tetapi saya berdoanya, saya berharapnya fokusnya bukan cuma kalau lagi sepi. Tetapi di masa sepi ataupun di masa lagi rame, seharusnya Kekurangan kita maupun tetap kelimpahan. ya kayak seperti pernikahan gitu ya. Ya. Di sakit maupun sehat ya kan, kurangan maupun kelimpahan karena memang kita adalah mempelai Kristus kan. Kita tetap melayani Kristus di masa apapun juga seharusnya begitu. Ya. Dan mereka adalah contoh yang luar biasa karena mereka mengambil keputusan di masa kekurangan, mereka melayani dan ada contohnya bahkan masa kelimpahan tetap melayani. Gudang naik ya tetap melayani Tuhan ya. Puji Tuhan kok. Ya, jangan ditinggalkan ya. So, terima kasih. Ada Adrian kesimpulan, ada bisa- pertanyaan? Ya, bisa memberikan doa kepada setiap Cegers yang menyaksikan topical discussion malam hari ini. God's provision, penyediaan Allah juga tersedia, juga dibukakan, juga dilimpahkan atas para Cegers yang menyaksikan malam hari ini. Tadi pada saat kita membicarakan mengenai bagaimana kalian tetap setia di masa kekurangan, karena saya tahu bahwa banyak orang ketika masa kekurangan justru datangnya kepada Tuhan itu marah-marah. Tapi saya bersyukur anak-anak rohani yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami ini, kalian bisa menjadi anak-anak yang datang kepada Bapa justru bukan datangnya itu mengeluh, tapi dengan kondisi kekurangan pun kalian tetap setia untuk mengerjakan visinya. Pada saat tadi kita membicarakan discussion malam hari ini, Bapak sepertinya membisikkan, aku Bapak yang mencintai setiap anak-anakku. Kalau kalian mengalami dan belum mengalami breakthrough, mengalami kesulitan, mengalami kekurangan, belum ada breakthrough yang terjadi dalam kehidupanmu, Bapak berkata kepadamu, bahwa Dia Bapak yang mencintaimu. Kalau Bapak di dunia aja, kami sudah punya 2 anak, kami sangat mengasihi anak-anak kami, terlebih Bapak di surga. Saya percaya Bapak tidak akan pernah mau meninggalkanmu. Pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Pak Adrian bisa berdoa untuk para Cegers. Ya. Kita akan arahkan tangan kepada mereka. Saat ini kami mau berdoa, baik Yes, Jesus. para pemilik bisnis maupun para profesional, jika di masa-masa ini engkau sedang mengalami kekurangan, saat ini engkau sedang mengalami paceklik, engkau sedang mengalami tekanan, mungkin keuanganmu sedang tersedot habis untuk biaya-biaya, sedangkan pemasukanmu bahkan berkurang ataupun bahkan nol. Biarlah saat ini kami bersama-sama yang ada di tempat ini, kami mau meminjamkan iman kami bahwa Allah itu adalah Allah yang baik. Allah adalah Allah yang selalu menyediakan. Dia Bapa yang baik yang tidak mungkin meninggalkan anak-anaknya. Hari ini hamba berdoa, biarlah setiap orang yang sedang mengalami tekanan ini bisa menjaga hatinya, tetap bersikap seperti anak yang baik kepada Bapa di surga. Anak yang selalu mengharapkan pertolongan dan selalu menaruh
kekuatan kita itu hanya kepada Tuhan. Jangan pakai kekuatanmu sendiri, jangan pakai pikiranmu sendiri, tapi biarlah engkau letakkan pengharapanmu di atas Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini, biarlah kami berdoa, ada breakthrough terjadi dalam bisnismu. Ada breakthrough terjadi di dalam kariermu. Kami berdoa ada breakthrough terjadi atas keuanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang sedang mengalami tekanan ini, mengalami kelepasan dari tekanannya. Orang-orang yang sedang mengalami masalah dalam bisnisnya, mengalami breakthrough di dalam bisnisnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami cuman rindunya, lakukan apa yang kau bisa lakukan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Layani dia di masa apapun. Senangkan hati Tuhan di masa apapun. Senangkan apa yang Tuhan senang, yaitu melayani jiwa-jiwa untuk Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami berdoa, kami percaya dengan engkau tetap berpegang kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan mengangkat engkau dari segala kesesakanmu. Terimalah urapan yang baru, terimalah kekuatan yang baru, terimalah pengharapan yang baru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Dengan ini saya percaya Tuhan yang menyediakan itu akan bekerja dalam kehidupanmu. Jehovah Jireh itu biar terjadi atas kehidupanmu. Biar kami semua yang mengalami penyediaan Tuhan itu juga meminjamkan iman kepada Anda, dan Anda sendiri pun akan mengalami Allah yang menyediakan itu dalam kehidupanmu. We love you. 5,000. God bless you. God bless you.